kasus penyebaran virus corona semakin meningkat di Indonesia. Pemerintah melakukan PSBB kembali untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mau sampai kapan kita seperti ini? Nah, gak perlu panik, ada cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mau tahu tipsnya? Yuk, kita sama-sama tonton. Yang pertama adalah cuci tangan kalian dengan air yang mengalir dan juga tetap bersihkan tangan kalian agar terhindar dari bakteri yang menempel. Yang kedua adalah pertahankan jarak antara kita dengan orang yang di sekitar kita minimal 1 meter. Oke? Yang ketiga, hindari menyentuh wajah. Karena di tangan kalian ini mengandung banyak bakteri yang kita tidak tahu seberapa bahayanya untuk kulit kita dan tubuh kita. Apalagi muka yang berjerawat seperti aku, jangan pernah sekali-kali untuk menyentuh wajah dengan tangan kotor. Oke? Yang keempat adalah tutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin. Nah, lebih baik lagi kalian menggunakan face shield agar kalian dan orang di sekitar kalian tidak terinfeksi virus. Oke? Tetap di rumah jika tidak sehat. Jangan sekali-kali keluar rumah saat kalian sakit, oke? Jangan merokok dan juga jangan melakukan aktivitas yang dapat melepaskan paru-paru kalian. Yang ketujuh, tetap memakan makanan dan minuman yang sehat untuk tubuh kalian. Contohnya, rajin mengkonsumsi susu agar tubuh kalian tetap terjaga dengan baik. Dan yang terakhir adalah patuhi semua protokol kesehatan yang ada dan juga tetap menggunakan masker. Ingat, maskernya jangan masker yang tidak memenuhi standar. Seperti masker ini sangat tipis, ini salah. Dan yang benar adalah menggunakan masker yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Seperti masker 3 lapis ini. Oke. Dan jika kalian pergi keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan kalau bisa menggunakan face shield agar kalian terhindar dari virus corona. Oke? Cukup sekian tips dari aku, semoga bermanfaat dan ingat, patuhi protokol kesehatan untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19. Oke? Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Repani Salsabila dari kelas 10 MIPA 1. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas biologi, yaitu tentang kampanye virus corona. Tema yang saya pilih kali ini yaitu cara mencegah penyebaran virus corona. Baiklah, marilah kita simak video berikut ini. I hate this channel. No! Saya akan membagikan tips 7 langkah mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama yaitu cuci tangan kalian sesering mungkin. Yang kedua, hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan juga mulut. Yang ketiga, tutupi batuk menggunakan lakukan siku atau tisu.
Yang keempat, hindari tempat yang ramai dan kontak dekat dengan siapapun yang terkena demam. Yang kelima, tetaplah di rumah jika kalian merasa tidak enak badan. Yang keenam, jika kalian demam, batuk, dan juga sesak nafas, segera hubungi tim medis. Dan yang terakhir, dapatkan informasi dari sumber terpercaya. Mungkin cukup sekian tips yang dapat saya bagikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hate this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Nazmalia Gunawan dari kelas 10 IPA 1. Saya di sini akan membahas kampanye tentang bahaya virus COVID-19 atau virus corona dan cara pencegahannya. Pertama-tama, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona baru atau SARS-CoV-2 yang berasal dari keluarga corona. Namun, jenis virus yang menyebar kali ini belum pernah ada sebelumnya. Kemudian, seperti juga infeksi jenis virus corona lainnya, virus corona baru ini menular dari hewan ke manusia. Mengingat cepatnya proses penularan dan penyebaran di seluruh dunia, Badan Kesehatan Dunia telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Apa saja gejala COVID-19? Seperti yang dilaporkan oleh WHO, gejala umum yang ditunjukkan oleh seseorang jika terinfeksi virus corona adalah demam, merasa mudah lelah, dan batuk kering. Namun, pada beberapa kasus infeksi pasien virus corona, ada juga yang mengalami pilek, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, atau diare. Beberapa yang lain juga melaporkan kehilangan indera penciuman atau kemampuan untuk merasakan sesuatu dan membaui sesuatu. Sekitar 80% penderita COVID-19 menunjukkan gejala ringan hanya seperti flu biasa. Mereka ini bisa sembuh dengan sendirinya tanpa membutuhkan pengobatan khusus. NHS menyebutkan gejala yang lebih spesifik jika seorang terinfeksi COVID-19, temperatur tubuhnya akan tinggi. Ini bisa dirasakan jika menyentuh bagian dada atau punggung. Selain itu, seseorang juga akan mengalami batuk yang terus-menerus. Selain gejala di atas, ada juga pasien yang mengeluhkan gejala sesak nafas dan ada juga pasien yang tanpa gejala. Apakah jika demam atau batuk perlu ke dokter? Meski bisa menjadi indikasi atau gejala yang mengarah pada COVID-19, namun jika Anda mengalami demam atau batuk, Anda belum perlu pergi ke dokter untuk memeriksakan kondisi. NHS Inggris menyarankan orang yang mengalami batuk atau demam untuk tetap diam di rumah selama 7 hari. Jika dia tinggal bersama orang lain, maka masa karantina akan diperpanjang menjadi 14 hari. Hal ini ditaati untuk mencegah terjadinya penyebaran virus menjadi meluas ke banyak orang. WHO menyarankan aturan ini harus dilakukan oleh siapapun tanpa melihat apakah seorang baru bepergian ke luar negeri atau tidak. Namun, jika gejala terus berlanjut lebih dari 7 hari, Anda sudah harus disarankan menghubungi layanan kesehatan untuk mendapatkan tes COVID-19. Ada pula saran pencegahan dari WHO. WHO menyarankan untuk mencegah infeksi dan memperlambat penularan COVID-19 perlu dilakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, cuci tangan Anda secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan dengan usapan berbasis alkohol. Yang kedua, pertahankan jarak minimal 1 meter antara Anda dengan orang yang batuk atau bersin. Yang ketiga, hindari menyentuh wajah. Yang keempat, tutup mulut.
Yang keempat, tutup mulut dan hidung Anda saat batuk atau bersin. Yang kelima, tetap di rumah jika Anda merasa tidak sehat. Yang keenam, jangan merokok dan aktivitas lain yang melemahkan paru-paru. Yang ketujuh, berlatih menjaga jarak dengan menghindari perjalanan yang tidak perlu dan menjauh dari kelompok besar orang. Maka dari itu, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.